Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita sekarang mengenal panca indera pada manusia. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Maka dari itu, panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak kita. Namun, apa kalian tahu panca indera pada manusia apa saja dan fungsinya apa? Mari kita simak materi pembelajarannya. Sekarang kita mengenal 5 indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, indera pencium atau hidung. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Sekarang kita akan mengenal fungsi dari kelima indera tersebut. Indera yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama mata adalah untuk melihat. Namun, jika kita pelajari lebih jauh lagi, mata ini memiliki beberapa fungsi lainnya. Fungsi yang kedua adalah memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas, supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini karena mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatian pada objek yang lebih jauh atau dekat. Yang ketiga adalah menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan, karena cahaya masuk secara berlebih dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Yang terakhir adalah sebagai media komunikasi atau bahasa isyarat. Contohnya saat kita mengedipkan mata. Yang kedua adalah fungsi indera pendengar atau telinga. Fungsi utama telinga yaitu mendengarkan bunyi. Fungsi yang kedua adalah keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah tempat untuk mempercantik diri, sehingga telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Yang ketiga adalah fungsi indera penciuman atau hidung. Fungsi utama hidung adalah sebagai alat pernafasan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pernafasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah proses perputaran oksigen akan terjadi. Yang kedua adalah mencium bau.
Kamu pasti sudah tahu kalau mencium aroma bau yang sedap atau tidak sedap pastinya melalui hidung. Yang ketiga adalah tempat menyaring udara. Seperti yang kita tahu, udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring maka akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan hidung. Berikutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Fungsi utama lidah yaitu sebagai indera perasa. Contohnya, ketika kita sedang merasakan rasa pahit, manis, pedas, dan asin. Fungsi yang kedua yaitu tempat membolak-balikan makanan pada mulut. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Yang ketiga yaitu sebagai pembentuk huruf. Ketika seseorang menyebutkan suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satunya yang sangat jelas membutuhkan bantuan lidah adalah ketika kita membunyikan huruf R. Berikutnya adalah indera peraba atau kulit. Fungsi utama kulit adalah sebagai indera peraba. Yang kedua adalah tempat untuk mengeluarkan keringat. Yang ketiga adalah tempat penimbun lemak. Jika kalian bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana, maka jawabannya adalah kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis. Hipodermis letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang keempat adalah pengatur suhu tubuh. Di sini, suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya. Ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh membutuhkan kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Yang kelima adalah tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah sinar matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk membentuk vitamin D. Nah, itulah tadi 5 indera pada manusia. Pada materi selanjutnya, kita hanya membahas bagian-bagian dari indera penglihatan dan pendengaran beserta fungsinya.